Ini adalah Noir Z1 custom keyboard 65% yang sekarang in stock. Bisa kalian beli lewat link yang ada di deskripsi di bawah. Nggak perlu nunggu 1,5 tahun kayak keyboard plastik gue yang kemarin cuy. Oke, jadi Noir Z1 ini tadinya dijual dengan format group buy ya dari tanggal 22 sampai 26 Juni lewat Indocomtek. Habis itu ada open public group buy dari tanggal 2 sampai 28 Juli tahun 2022. Dan fulfillnya itu sekitar tanggal 20 September kemarin. Nah, mantepnya lagi mulai dari tanggal 3 Oktober si Noir Z1 ini sekarang udah in stock. Jadi bisa kalian beli begitu aja tanpa perlu ikut group buy-an. Untuk harganya sendiri si Noir Z1 ini start opsi paling murahnya itu di Rp2.999.000 dan kita bisa milih varian plate-nya entah itu yang polikarbonat ataupun yang FR Power Plate. Ada juga versi full kitnya yang harganya Rp3.199.000 di mana full kit ini sebenarnya sama-sama barebone cuma dia dapat dua plate yaitu si PC dan juga FR4-nya. Nah, si Z1 ini datang dalam box yang premium banget. Ini beda jauh sama box keyboard Noir lainnya. Di dalamnya langsung disambut sama buku-buku sakti. Terus di sini ada plate juga di mana ada FR4 plate dan juga PC plate karena ini merupakan full kit. Terus di dalamnya lagi ada stabilizer set, ada baut-baut juga yang cukup banyak, terus ada satu buah knob dan satu set gasket-gasketan dengan dua opsi, ada poron gasket strip dan silikon gasket jacket. Terus di sebelah kanannya ada satu buah coiled cable yang tidak braided. Ini decent lah. Berikutnya ada aluminium case-nya, ada poron platform, ada PE sheet, PCB, dan di bawahnya lagi ada poron PCB foam dan bottom case-nya yang sudah terpasang weight dan juga daughter board. Nah, untuk PCB-nya ini dia hot swap, south facing, ada RGB per key, ada rotary encoder dan tidak support VIA tapi Noir punya software sendiri. Kita langsung ngerakit aja yuk. Pertama gue pasang stabilizer padnya dulu di atas PCB-nya. Terus karena ini keyboard punya PE sheet, jadi pasang PE sheet dulu di atas PCB-nya sebelum pasang stem. By the way di sini gue pakai stabilizer bawaannya aja. Berikutnya tinggal pasang poron platform di atas PCB-nya. Habis itu pasang plate-nya yang udah terpasangi beberapa switch. Di sini gue pakai yang PC plate dan untuk switch-nya gue pakai Jawik Black Ultimate Smoky. Ini linear switch murah yang oke banget sih. Berikutnya kita tinggal pasang gasketnya. Di sini gue pakai yang gasket jacket. Kalau udah siap semua tinggal pasang si poron case foam-nya, terus colok kabel JST ke PCB-nya dan simpen aja di atas bottom case-nya. Pastiin mounting point-nya bener. Habis itu tinggal tutup aja pakai top case-nya dan dibaut dari bagian bawah. Sekarang tinggal pasang knob dan terakhir pasang keycaps. Di sini gue pakai Ion Caps Ancient Greek dari Keepsmart. Dia ini keycaps PBT die sub dengan cherry profile yang kualitasnya oke banget. Ini udah gue buat reviewnya juga ya, jadi silakan tonton reviewnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan typing feel, suara, dan lain-lainnya, gue mau singgung harganya dulu nih. Jadi ini keyboard kan opsi termurahnya di Rp2.999.000 atau anggap aja 3 juta. Sedangkan di luar sana itu sebenarnya cukup banyak opsi yang speknya mirip-mirip bisa dibilang atau setara. Ya sebut aja kayak 65% gasket mount, alu case, kayak gitu-gitu itu cukup banyak pilihannya. Dan harganya mereka itu banyak yang lebih murah daripada si Z1, bahkan cukup jauh lebih murah daripada Z1.
Sebut aja ada si Zu, Zoom, dan juga QK. Nah, ketika kita melihat ke arah sana, itu kesannya Z1 jadi kerasa mahal banget. Apalagi mereka bertiga yang gue sebutin tadi, QK, Zu, dan juga Zoom, itu mereka tiga-tiganya udah support VIA. Sedangkan si Z1 ini enggak. Tapi belum sampai di situ, QK dan juga Zoom itu dalam paket penjualannya udah dapat carrying case, sedangkan Z1 ini nggak dapat. Ditambah lagi si Zoom juga dia punya support multi layout di PCB-nya dan juga dia bisa wireless, bahkan baterainya pun udah dikasih dalam paket penjualannya. Sedangkan Z1 ini nggak sama sekali. Terus kenapa Noir pede banget jualan Z1 dengan harga yang kesannya cukup mahal? Pertama, masalah ketersediaan barang. 3 keyboard yang tadi gua sebutin, Zu, Zoom, dan juga QK, itu tiga-tiganya group buy, dan group buy-nya itu udah lewat. Satu-satunya cara buat kalian bisa dapetin mereka adalah cari aftermarket-nya. Ini variatif, ada yang second, ada yang brand new inbox, ada yang add cost, ada yang dinaikin harganya ngikutin pasaran, dan lain-lain. Intinya semacam untung-untungan, sedangkan Z1 ini sudah pasti ready stock dan sesuai dengan keinginan kalian ketika membelinya. Maksudnya kalau mau pakai yang PC plate ya pilih varian PC plate, begitupun dengan varian FR4 plate ataupun bahkan yang full kit. Dari sini kelihatan bahwa Noir berusaha untuk mengisi gap, mendekatkan keyboard premium yang mana in general di keyboard custom itu biasanya orang-orang ngeluh karena harus nunggu ya setidak-tidaknya sekitaran 3 bulan untuk dapetin keyboard doang, atau bahkan yang kayak gue yang ikut group buy sampai 1,5 tahun. Tapi bukannya tetap balik lagi ke value-nya ya. Maksudnya nggak mungkin kan mentang-mentang in stock terus keyboardnya jelek atau let's say overpriced. Sayangnya Noir Z1 ini nggak malu-maluin cuy. Dia punya desain yang cakep banget dengan bezel tebal di atas bawah dan tipis di kanan kiri. Bagian dalamnya juga punya chamfer yang bikin dia kelihatan premium. Sedangkan bagian luarnya membulat dengan lekuk yang sama sekali nggak bikin dia kelihatan kaku walaupun overall desainnya mengotak. Selain itu bagian bawahnya juga cakep dengan aluminium mirror polish weight, walaupun unit yang ada di gua ini weightnya longgar. By the way ini tuh unit demo ya, jadi harusnya di mass production nggak ada kejadian kayak gini. Untuk anodize finishnya juga ini sama sekali nggak malu-maluin, bahkan dibandingkan dengan Zu dan juga QK, gua prefer anodize-nya Z1 ini sih. Warnanya solid, merata, dipegang berasa halus dan nggak fingerprint magnet kayak Zu. Nah untuk berat total full buildnya si Z1 ini ada di bawah 1,7 kg dikit. Lumayan berat karena emang ini termasuk bongsor juga untuk ukuran 65%. Selain itu dari segi typing feel, gasket mountnya berada di jalan yang benar. Berasa soft tapi nggak terlalu lembek kayak Zu atau Zoom yang memang PCB-nya tuh punya flex cut. Ini feel gasketnya ya regular gasket aja, bener-bener fokus ngandalin mounting pointnya. Sedangkan untuk suara dengan setup yang gua pakai ini dia kedengeran cukup adem. Dia tuh kayak ada di antara mute dan juga marbly. Bagusnya dengan setup default kayak gini gua nggak mendengarkan adanya hollow atau pingy. Jadi sebenarnya Z1 ini secara overall adalah keyboard yang bagus. Tapi ada satu hal yang gua kurang suka dengan Z1 ini yaitu soal PCB-nya. Seperti yang gue sebut di awal bahwa PCB-nya ini nggak support VIA. Gue udah cobain softwarenya Noir yang generik banget dan ya sebenarnya secara fungsi udah cukup oke kok bagi gue. Dia bisa mapping function, bisa atur event layer juga. Toh gue sebenarnya nggak pernah pakai pengaturan aneh-aneh di VIA. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Noir Z1 ini support VIA, apalagi harga barebone kitnya udah 3 juta. Karena gini, yang pertama gue cukup yakin bahwa VIA itu punya kapabilitas kustomisasi yang lebih luas daripada software bawaannya Noir. Kedua, di dunia custom keyboard itu kenapa kebanyakan mayoritas itu PCB-nya support VIA? Karena biar universal. Jadi ketika kita punya banyak custom keyboard itu softwarenya cuma pakai satu, VIA aja cukup, nggak perlu software apapun. Walaupun gue paham bahwa sebenarnya ngatur atau setting-setting sesuatu di software mechanical keyboard itu bukanlah suatu daily activity. Cuma ya nyatanya di custom keyboard kenapa semua orang menggunakan VIA ya salah satunya karena itu biar universal dan kustomisasinya luas. Jadi ketika gue punya banyak custom keyboard gitu yang mana semuanya support VIA itu kan enak, softwarenya pakai satu, VIA doang cukup. Kedua, PCB-nya ini pakai LED yang nonjol. Dia tuh reverse mount tapi pakai dome diffuser yang bikin dia agak nonjol. Sebenarnya ini masih bisa masuk dan work well pakai switch non SMD walaupun jadi nggak bener-bener duduk di atas PCB-nya. Beda cerita sama Sades 10K.
Tapi alangkah lebih baiknya kalau RGB-nya ini pakai RGB reverse mount yang rata atau lebih rendah dari PCB-nya. Jadi intinya Z1 ini emang tetap punya value tersendiri dibandingkan dengan 65% budget board yang gue jadikan bahan perbandingan di video kali ini. Ujung-ujungnya tetap aja ada plus minus sih. So yang menurut gue perlu diimprove dari Noir Z1 ini adalah soal PCB-nya aja sih. Bukan berarti PCB-nya jelek juga, jangan salah tangkap ya. Jelek sih enggak, cuma menurut gue agak kurang proper aja untuk sebuah PCB dari custom keyboard yang barebone kitnya harganya sudah 3 juta. Tapi selain dari itu semuanya oke sih, maksudnya ya gue suka karena desainnya bagus, build quality-nya juga oke pakai banget ya, anodize finish-nya bagus. Dan kalau ini dibandingkan sama si Zoom 65 jauh banget dari segi build quality ya, gue jauh lebih megang Z1 daripada Zoom 65. Terus tapping feel-nya juga asik dan sound profile-nya juga oke, nggak malu-maluin sama sekali. Dan yang paling penting keyboardnya in stock, bisa kalian beli tanpa perlu menunggu berbulan-bulan. So segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye. Dan spacebarnya Toki.